warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Makmur Santoso SSI MPD selaku Bapak Kepala SMA Negeri 1 Raja, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hari ini berkenan hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus hebat Beliau. Sebelumnya saya mohon maaf karena di depan kita masih menggunakan banner observasi refleksi tindakan lanjut PMM yang tadi pagi ada kegiatan dari pengawas, kemudian usul dari kepala sekolah di sini untuk dilanjut kegiatan saya untuk berbagi praktik baik ini. Sebenarnya berbagi praktik baik ini saya berikan ke Bapak Ibu Guru tidak semua jurus yang saya dapatkan di Solo, tetapi bagaimana pengalaman saya yang saya terapkan di sini, yaitu sesuai dengan RMS. Di sana ditentukan untuk 2 jurus yang diimplementasikan ke siswa. Dalam hal ini agar jurus ini apakah nantinya ada pertimbangan dari Bapak Ibu Guru untuk diimplementasikan keberlanjutannya atau tidak sesuai dengan iklim dan kebudayaan yang ada di SMA atau tidak. Jadi tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Bagaimanapun saya di sini guru-guru, di sini ada Bapak dan Ibu yang dulunya sebagai guru penggerak. Saya hanya ingin berbagi materi yang saya dapatkan kemarin dari Solo, yaitu sebenarnya yang saya dapatkan di sana Bapak Ibu ada sekitar 7 jurus PK hebat yang sebenarnya kita bisa terapkan di sekolah ini, karena PK ini juga menyesuaikan dengan kurikulum. Di kurikulum ini ada pembelajaran mendalam, maka PK juga selalu menyesuaikan. Yang pertama di sini Bapak Ibu ada yang namanya kenali potensi. Yang kedua ini kelola emosi. Yang ketiga ini ada tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam berkolaborasi. Dan yang tipe-tipe yang ketujuh ini menata situasi, yang dimana 1 sampai 5 itu diterapkan ke siswa, tapi yang 6 dan 7 ini antara guru. 6 dan 7 ini maaf ada tipe. Tetapi kemarin karena saya pelatihan dan ada RMS-nya, tuntutan atau kewajiban saya ini saya hanya membagikan 2 jurus karena waktunya hanya sekitar 4 minggu. Minggu pertama 1 jurus, minggu kedua 1 jurus, minggu ketiga membuat laporan, dan ini minggu terakhir atau minggu keempat memberikan pemaparan atau diseminasi kepada Bapak Ibu Guru berdasarkan apa yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya diimplementasikan 2 jurus, yaitu jurus yang pertama yaitu kenali potensi, dan yang saya terapkan di jurus yang kedua yaitu tumbuhkan resiliensi. Di mana Bapak Ibu pada penerapannya
mengambil belajar arka. Kalau di kurikulum Merdeka atau belajar mendalam ataupun kurikulum setidaknya di mata pelajaran Bapak Ibu biasanya itu ada modul pembelajaran PJBL, PBL, terus dan yang lainnya lebih banyak Bapak Ibu. Nah, di sini di implementasi 7 jurus kita, di sini kita menggunakan metode ARKA, Bapak Ibu. Yang pertama melakukan aktivitas. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu kita melakukan ice breaking atau aktivitas. Selanjutnya dari aktivitas itu Bapak Ibu, siswa atau murid itu dikelompokkan dan berdiskusi untuk melakukan refleksi apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan dari kegiatan aktivitas tadi itu apa maknanya, itu merefleksikan, lalu disampaikan di depan kelas untuk presentasi. Dan dari refleksi itu nantinya guru BK menjelaskan di tahap konsep itu sebenarnya apa yang siswa rasakan, apa yang siswa pikirkan itu sudah ada materi konsepnya. Dan yang terakhir itu ada aplikasi dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia rasakan. Sudah memiliki materi, apa implementasinya ke depan. Kalau saya lihat dari model ARKA ini Bapak Ibu, mungkin agak sedikit mirip dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Mungkin karena saya agak sama-samakan di model pembelajaran PBL itu diberikan masalah dulu, baru siswa itu mendapatkan materi dan punya konsepnya. Jadi kemarin yang saya lakukan dengan itu. Tadi Bapak Ibu, kenapa saya mengambil jurus yang pertama atau kenali potensi? Di sini dikenali potensi Bapak Ibu, itu ada 3 jenis tes atau 3 jenis asesmen. Yang dimana saya bersyukur sekali ketika saya mengikuti program pelatihan kemarin itu di Gaya Belajar. Saya terima kasih sama Bu Wahyu dan Pak Herul. Ternyata gaya belajar yang diberikan di awal pembelajaran itu dipakai di sini. Dan ada beberapa sekolah yang belum memakai ini. Padahal ini waktu kurikulum kemarin di kurikulum Merdeka itu digunakan sebagai pembelajarannya. Dan kemarin untuk Bapak Ibu kelas 10 saya berikan hasil gaya belajarnya yang dalam bentuk link. Nah, untuk yang kedua itu kecerdasan majemuk. Kebetulan sini juga belum ada. Nah, tujuannya ini adalah agar siswa mendapatkan gambaran memilih ekstrakurikuler. Itu kecerdasan majemuk. Dan yang ketiga ini karir masa depan ini digunakan untuk memperkirakan profesi atau karir apa yang akan diambil. Nah, ini alasan saya mengambil jurus pertama tetapi menggunakan minat karir, atau di sini nama asesmennya riaset. Awalnya saya mengambil tes ini awalnya untuk kelas 10 karena sebagai acuan atau sebagai dasar agar kelas 10 ketika nanti memilih mata pelajaran di kelas 11 atau memilih jurusan itu sesuai dengan hasil riasetnya. Tapi karena saya melihat kelasnya dalam satu kelas atau satu dalam ruangan itu memiliki 2 rombel, sepertinya kurang efektif. Makanya saya mengambil di alasannya kedua. Tahun kemarin saya awal di sini masih banyak siswa atau murid kita bingung mau ngambil jurusan apa ketika nanti kuliah. Tahun ini pun sama.
Dan alasan yang ketiga juga di sini terkait dengan TKA, walaupun saya harus akui mungkin ini terlambat. TKA atau pemilihan mata pelajaran sudah berlangsung untuk TKA, tapi saya belum mengikuti kegiatan ini. Ini beberapa alasan kenapa saya mengambil kenali potensi menggunakan tes riaset. Nah, untuk sasaran kegiatan ini yaitu kelas 12.1, kegiatan berlangsung dengan satu jeda atau 45 menit bertempat di ruangan kelas 12.1. Sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu laptop, layar LCD, gawai atau HP, internet, media menggunakan PowerPoint, web, aku pintar, dan itu yang tadi saya share di grup itu. Di situ ada materinya dan materinya. Prosesnya tadi Bapak Ibu, saya menggunakan model pembelajaran ARKA, yaitu ketika aktivitas murid waktu saya awal ketika memberikan materi ini, murid diminta untuk berkaca dan menyebutkan dengan lantang apa kelebihan yang dimilikinya. Mereka kurang begitu lantang untuk menyebutkan karena saya yakin mereka tidak pede menyebutkan apa potensinya. Nah kemudian Bapak Ibu, siswa disuruh mengisi link aku pintar. Di situ ada 4, tapi di kliknya kalau Bapak Ibu pengen coba silakan diklik yang riaset, pingat karir. Selanjutnya refleksi murid berkelompok sesuai dengan hasil asesmen dan memaparkan hasil asesmen sesuai atau tidak dengan keadaan jurusan sekarang dan cita-citanya. Kemudian perwakilan kelompok untuk perwakilan anak dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Kemudian baru dari saya atau Camasda dulu memaparkan materi dari riaset itu sendiri. Dan yang terakhir, aplikasi. Siswa atau murid menuliskan cita-cita setelah mendapatkan hasil dari asesmen riaset yang ditulis di papan tulis. Itu mungkin bingung, apa sih riaset itu? Nah, riaset ini yaitu tes yang merupakan tes psikologi yang dapat kamu gunakan untuk mengenali diri serta membantu ini yang perlu kita garis bawahi, memperkirakan karir. Jadi hasil ini itu tidak saklek harus sesuai dengan hasilnya, tapi untuk bagaimana kita memperkirakan karir apa yang cocok dengan diri kita. Nah, riaset itu singkatan dari R realistik, I investigatif, A artistik, S sosial, E enterprising, dan C konvensional. Nah, dimana R ini peserta didik termasuk kategori realistik, umum tampil dengan cara menggunakan fisik atau otot. Ini tipikal yang realistik. Yang kedua investigatif, di mana murid atau peserta didik ini sukanya mengobservasi, menganalisis dan memecahkan masalah. Untuk yang A itu artistik, di mana siswa atau murid itu melakukan sesuatu yang tidak teratur. Mereka itu fleksibel, tetapi mereka itu dapat leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Itu di artistik. Dan yang sosial itu murid atau siswa itu mereka lebih minat bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Dan yang E enterprising, peserta didik atau murid Bapak Ibu, mereka suka tampil di muka umum. Dan yang konvensional di sini murid atau peserta didik Bapak Ibu memiliki bakat yang mendetail, terorganisir dan berkaitan dengan data. Di mana di sini juga desainnya atau lebih ringkasnya itu seperti ini. Riaset itu pelaksana, realistik itu pelaksana, investigatif itu pemikir, artistik itu pencipta, sosial itu penolong, enterprise itu pembujuk, dan konvensional itu yang mengatur. Di sini juga lebih rinci lagi bagaimana nanti profesi apa atau jurusan ketika mereka kuliah.
spesifik. Ini pun sama Pak, sesuai dengan tadi macam-macam hasil preasetnya, artistik, sosial, tidak ada sekitar komunikasi, kecantikan, seni, sastra. Kalau di jurusan dalam kuliah itu pekerja sosial, seni atau komunikasi, minat umumnya itu seni dan bahasa. Untuk sosial itu ada konseling, keperawatan, terapi fisik, layanan wisata, periklanan, public relations, pendidikan, atau minat umumnya itu ilmu sosial atau pekerja sosial ataupun layanan kesehatan. Nah ini di enterprise, Bapak Ibu, ada bisnis, real estate, pemasaran, hukum, sosial, politik, perdagangan internasional, finansial, perbankan. Dan ini jurusan ketika di perkuliahan minat umum bidang manajemen, kewirausahaan, serta kepemimpinan. Dan yang C atau konvensional, Bapak Ibu, di sini ada akuntansi, asuransi, administrasi, banking, data processing. Di rumpun atau jalur larinya di sini layanan kesehatan, bisnis dan industri dan teknik informasi. Jadi secara file hasil dari, jadi hasilnya itu lebih detail, lebih rinci, walaupun tadi dalam definisinya tidak menjadi patokan, tapi itu hanya perkiraan. Dan Bapak Ibu, tesnya ini tidak hanya murid, bagi Bapak Ibu yang punya putra atau punya putri yang mau masuki jalur kuliah atau sedang di SMK bisa digunakan. Mengisinya itu di pernyataan jawabannya ya atau tidak, dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Jawabannya ya atau tidak di sana nanti langsung muncul. Ini betul. Ketika kegiatan kemarin mereka mengisi, walaupun mohon maaf Bapak, kemarin waktu saya praktek ketika masuk link itu, atau Bapak Ibu sambil dengarkan atau mau mencoba juga Bapak, itu membutuhkan antrian Bapak Ibu, karena pas saya melakukan praktek itu banyak sekali yang menggunakan. Dan ini siapa tahu bisa membantu untuk putra putri depan dengan. Nah nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu di aplikasinya. Ada yang muncul hanya satu, sosial seperti ini. Ada juga yang hasilnya 2 atau 3, tapi nanti di paling bawah Bapak Ibu ada prosentasinya, mana yang lebih unggul. Contohnya misalkan yang ini yang pertama ada, ternyata yang paling tinggi adalah di artistik, dan di bawah itu sudah ada langsung penjelasannya Bapak Ibu. Ketika memiliki potensi yang itu lebih tinggi persentasenya itu, atau 1 ada yang 3. Ada pun misalkan punya kemarin ada juga hasilnya 2, tapi persentasenya imbang sama 90-90. Jadi persentasenya itu yang saya perhatikan tidak harus antara A dan B itu 50 dan 50 hasilnya 109, tapi ada yang 90, ada yang 95, bagaimana yang persentase paling tinggi. Jadi langsung mengerucut Bapak Ibu hasilnya. Dan ini hasilnya Bapak Ibu kemarin di kelas 12.1 paling banyak sosial Bapak Ibu. Nah saya minta pendapatnya Bapak Ibu, apabila di kelas 12.1 dengan jurusan kesehatan, lalu hasil risetnya kemarin didapatkan dengan persentase paling tinggi yaitu sosial dari materi yang tadi di atas, sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan jurusan mereka kelas 12 kesehatan. Sesuai ya Bu? Sesuai atau tidak? Kita lihat ke atasnya Bu. Paling banyak sosial ya Bu, sosial dengan persentase 40%. Sosial. Di mata pelajaran kelas 12.1, mata pelajaran pilihannya apa ya Pak? Bu, mohon maaf. Sosiologi,
sesuai Pak, agak kurang sesuai Pak. Lebih banyak sesuai Pak. Karena yang disampaikan kemarin dari siswa ini yang tidak sesuai hanya beberapa anak saja. Ada yang enterprising Bapak Ibu, itu hanya satu orang kemarin. Makanya waktu dikelompokkan dia nggak punya kelompok. Dan paling banyak memang kemarin anak sosial. Jadi kemarin saya dibagi masing-masing hasil dari risetnya agar memaparkan dari sesuai apa yang dirasakan atau tidak dengan jurusan dan hasil ini. Dan terakhir ketika aplikasi di siswa ini ada yang menempelkan tidak sesuai dengan hasilnya, karena ada beberapa siswa yang merasa hasil itu tidak sesuai dengan dirinya, tapi tidak apa-apa begitu. Karena tadi sesuai dengan penjelasannya itu hanya untuk memperkirakan karir apa yang akan dia pilih untuk kedepannya. Itu terkait dengan tadi saya mengambil jurus satu, yaitu kenali potensi menggunakan asesmen riaset. Jadi silakan Bapak Ibu ataupun BK berkolaborasi dengan kurikulum, BK berkolaborasi dengan kesiswaan. Ada 3 asesmen, yaitu gaya belajar, ada asesmen kecerdasan majemuk, ada asesmen tentang minat karir. Kecerdasan majemuk digunakan untuk bagaimana siswa memilih ekstrakurikuler, dan untuk asesmen riasan ini digunakan agar siswa yang kelas 10 bisa memilih mata pelajaran yang sesuai, ataupun yang kelas 12 memilih jurusan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, saya mengambil jurus resiliensi. Apa itu resiliensi Bapak Ibu? Resiliensi itu gimana seseorang ketika mendapatkan masalah ataupun jatuh, dia itu berani atau bisa bangkit dari masalah itu. Tetapi Bapak Ibu, mungkin selama saya di sini baru 1 tahun lebih, saya merasa ada beberapa siswa atau mungkin mayoritas perlu bimbingan kita, perlu bantuan kita. Jadi ketika siswa menghadapi masalah itu tidak langsung stres. Nah, yang saya temukan itu yang pertama, murid terlambat. Beberapa murid ketika terlambat, mereka tetap jalan dengan santai. Sama kalau saya salah ya Pak Ibu, itu yang saya temui. Dan mereka merasa hal yang lumrah, padahal dan dia tidak memiliki rasa yang bersalah walaupun sudah tahu mereka itu terlambat. Itu alasan pertama kenapa saya mengambil jurus ini. Yang kedua, murid yang dibully dan membuli. Posisi murid yang mengalami proses bully itu kebanyakan mereka memilih untuk diam, tidak melaporkan, karena berpikir apabila mereka melaporkan malah semakin dibully. Dan ketiga, murid yang melawan pembulian merasa apa yang dia katakan, bully verbal, yang dia lakukan, bully fisik, bahkan yang dia sharekan, sekarang lagi ramai cyberbully, itu merupakan hal yang umum dan sebagai bercandaan. Yang ketiga. Dan yang keempat, alasan kenapa saya mengambil jurus ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini juga berdasarkan pengalaman saya ngajar di sekolah lain sebelum saya ditempatkan di sini. Murid memilih bekerja di usia sekolah itu mereka sepertinya kurang role model di lingkungan hidupnya Bapak Ibu. Seseorang yang melakukan proses dan berusaha untuk sukses itu perlu ada contoh itu Bapak Ibu. Atau bahkan yang beberapa kali saya atau sahabat bertemui anak-anak sekolah memilih untuk bekerja, mereka sudah berorientasi untuk menghasilkan uang agar terpenuhi gaya hidupnya. Itu 4 alasan kenapa saya mengambil jurus ini. Dan
lebih spesifiknya adalah pola pikir bertumbuh, atau tadi sempat disinggung oleh Pak Anies selaku pengawas, masih pengawas atau juga Pak Anies ya, itu tentang fixed mindset atau growth mindset. Ini saya menggunakan foto-foto terbaru karena saya sedang melakukan kegiatan ini dan tidak menggunakan foto-foto lama. Ini baru bulan Oktober itu terjadi Bapak Ibu. Dan saya mohon untuk kita mendokumentasi ya, karena mungkin ada beberapa foto yang jelas agar ada apa ya, akses privasi atau kerahasiaan yang tertentu. Kalau saya boleh tunjukkan, ini korban bully Bapak Ibu. Ini pembuli, ini bahkan bully kita langsung mediasi bersama. Ini terlambat. Kalau ini saya konseling kelompok dengan menempatkan orang yang dibully dan yang membuli untuk berganti-gantian saling memaki atau memaki, agar mereka tahu rasanya ketika dipanggil nama orang tuanya, disebutkan kekurangan fisiknya, itu biar mereka merasakan. Kalau ini baru kemarin ya, Bu Guna sama Bu Leni juga, saya langsung saya menggunakan foto-foto terbaru, tidak menggunakan foto lama. Lalu ada beberapa sedang foto, tapi alangkah baiknya saya menggunakan yang faktual langsung yang terjadi sekarang di sekolah kita. Mungkin yang merasa pernah mendampingi saya juga, oh iya waktu itu foto dengan saya. Building atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ya. Sementara di Amerika atau Amerika Psychological Association atau apa mendefinisikan resiliensi itu sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan tinggi. Nah, di sini lebih spesifik di dalam resiliensi itu saya menggunakan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yang dimana menurut Carl S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset itu yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan mendukung orang lain. Karena semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf growth mindset. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Perbedaan dari pola pikir tetap atau fixed mindset dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang pertama, ketika seseorang menghadapi tantangan atau challenge, orang yang memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset, mereka menghindar. Tapi kalau pola pikir yang bertumbuh, mereka mau menerima tantangan itu. Di obstacle atau rintangan, mungkin Bapak Ibu juga bisa merefleksikan diri ketika memberikan tugas atau memberikan tantangan atau pemerintahan atau pilihan kepada siswa. Kebanyakan kita tadi ada yang menyerah dan yang berpikir progres itu bertahan. Nah, untuk effort, orang yang memiliki pola pikir fixed mindset, ketika melakukan usaha, mereka itu merasa mubazir. Dan kalau orang yang memiliki growth mindset itu merupakan sebuah peluang. Dan ini yang kadang saya juga merasakan ketika ada kritik, orang yang memiliki fixed mindset kalau dikritik itu seolah-olah merasa kita diserang. Padahal kalau kita berpikir growth mindset itu sebuah informasi kekurangan kita agar kita bisa menutupi atau bisa memperbaiki kelemahan kita. Dan yang terakhir, ketika
sukses, orang yang memiliki pola pikir fixed mindset itu merupakan ancaman bagi mereka. Tapi bagi orang yang pola pikir growth mindset itu sebuah inspirasi. Ini ada beberapa kata untuk membedakan apakah saya fixed mindset atau saya yang growth mindset. Sebenarnya yang saya sampaikan ini pun ada beberapa buku di sini. Kalau untuk teman-teman yang sudah mengikuti guru penggerak, saya yakin materi ini pun sudah disampaikan ketika Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak. Di sini Bapak Ibu, ketika ada suara pola pikir yang tetap dan di sini ada suara pola pikir yang bertumbuh. Untuk membedakannya seperti itu. Kalau orang yang berpikiran fixed mindset, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, mereka langsung menyerah. Itu yang pola pikir fixed mindset. Kalau orang yang bermindset, ketika dia gagal, dia pasti akan mencoba lagi. Yang saya akan menolak dan menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan sangat besar. Itu orang yang memiliki pemikiran fixed mindset. Tetapi kalau orang yang memiliki pemikiran growth mindset, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan pengembangan diri saya. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Ketika nama saya muncul, saya itu langsung konfirmasi ke Bu Wahyu selaku koordinator saya. Bu, kok di pelatihan muncul nama saya ya Bu? Awalnya saya pemikiran seperti itu. Saya itu takut berkembang, tapi beliau mendorong saya, diikuti aja Pak, tidak apa-apa. Beliau mendorong saya. Makanya saya pun berpikir, ternyata ketika sesuatu hal yang belum saya lakukan itu bukan sebuah kegagalan ataupun kegagalan yang akan saya dapatkan, tapi tadi sebagai pengembangan potensi diri saya. Yang ketiga, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Ini orang-orang yang memiliki pola pikir fixed mindset. Kalau yang growth mindset itu, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Yang keempat, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lain. Yang growth mindsetnya, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Yang terakhir, Ibu, di sini untuk yang fixed mindset, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Padahal di growth mindset, Bapak Ibu, sesuai dengan penjelasannya, bahwasanya belajar dan berusaha adalah faktor kunci. Kecerdasan dan kemampuan itu bisa dipelajari. Nah, ini perbedaan, perbedaan ciri-ciri orang yang fixed mindset dan growth mindset. Yang fixed mindset yang pertama, mereka itu pesimis dengan kemampuannya. Yang kedua, tidak bisa diubah, kaku dan menetap. Untuk ciri yang growth mindset yaitu tadi, kemampuan atau kecerdasan itu bukan bawaan lahir, terbentuk dari latihan, kekuatan dengan dukungan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat praktik saya yang di kelas ataupun konseling individu, bisa di YouTube saya, nama saya Miftahul Habibi, walaupun subscribernya masih sedikit, tapi di situ ada 2 jurus yang saya terapkan, bisa dilihat. Dari yang jurus 1 mengenali potensi, dan yang kedua ini resiliensi. Walaupun ketika saya pilih resiliensi ini Bapak Ibu, saya benar-benar selektif milih anaknya, karena materinya akan saya ungkap atau saya angkat itu saya upload di YouTube, dan ada beberapa anak yang tidak menginginkan itu. Makanya saya ambil yang ringan itu tentang keterlambatan. Gimana dengan menggunakan strategi ini?
karena dia mau tetap berangkat beribadah tidak sama sekali ataupun berangkatnya ke tempat lain. Setelah itu dikoreksi alasan-alasan terlambat dia itu apa, untuk diapresiasi. Ketika dia mengoreksi bahwa alasan dia terlambat itu salah, itu bisa diapresiasi. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube saya. Ini kenapa saya ambil keterlambatan, tidak mengambil materi tentang pembelian, tidak mengambil materi-materi yang sensitif untuk diangkat ke permukaan, karena ini di tugasnya itu diupload di YouTube, dan saya juga sesuai dengan asas BK, asas kerahasiaan, asas kesukarela, dan asas yang lain. Itu saya mau minta perizinan ke anak, apakah video yang kita rekam, kita gunakan, dan isi dari obrolan itu boleh nggak ditampilkan. Nah, ini dari tadi ketika siswa yang terlambat dengan komitmen bertumbuh setelah melakukan treatment atau konseling, kita atau saya dan murid membuat kesepakatan yang ditulis oleh siswa sendiri. Yang pertama saya bacakan ini, akan merubah pikiran, berdisiplin dan berusaha agar nasib bisa diubah. Karena nanti Bapak Ibu, ketika anak terlambat, lihat Bapak Ibu turun di depan gerbang, terlambat, ya sudah. Kadang malah ada yang pegang perut, ada yang pegang kepala. Nah ini, mereka itu tidak ada berpikiran bahwa siapa yang dengan berlari dan menuju gerbang, malah itu sebagai dinilai usaha dia untuk terhindar dari terlambat. Itu yang pertama. Mereka ya sudah menerima sudah, oh terlambat, ya sudah jalan saja. Ini pola pikir mereka. Yang kedua, alasannya saya tanya, membantu orang tua. Ketika saya proses ke orang tua, Bapak Ibu, kadang anak kita terlalu inisiatif, membantu orang tuanya, padahal kadang orang tua tidak menyuruhnya, Bapak Ibu. Yang saya temui ya, Bapak Ibu, orang tuanya dagang sampai malam, padahal anaknya disuruh pulang, tapi alasannya selalu membantu orang tua, padahal orang tua sudah melarang, Bapak Ibu. Ini yang perlu diubah juga cara berpikir. Kemarin saja saya sama Bu Heni, ya Bu ya, orang tuanya Bapak Ibu masih sanggup untuk menguliahkan Ibu ya, masih sanggup. Tapi karena mungkin lingkungan dari anaknya ataupun pada saat itu, mohon maaf, ada teman spesialnya pun nggak sama-sama sekolah, dia lebih tertarik untuk tidak sekolah. Ini saya sama Bu Reni sedang memperjuangkan murid tersebut. Semoga masih bisa berlanjut untuk sekolah. Dan yang ketiga, anak-anak kita ternyata kalau habis pulang sekolah itu pada langsung tidur. Padahal kalau mungkin kita orang Jawa ataupun orang tua saya juga membuat, padahal tidur sehabis asar itu tidak boleh. Tapi kebanyakan siswa kita habis pulang sekolah itu langsung tidur, sehingga bangunnya itu habis maghrib atau isya, malamnya tidak bisa tidur. Itu yang perlu diubah juga. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, tidur di awal waktu. Ya karena tadi alasannya, ketika pulang sholat tidur, akhirnya tidak bisa tidur di awal waktu. Dari beberapa yang saya sampaikan Bapak Ibu, tadi ada 2 jurus. Silakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang bertanya, ataupun saya ingin membagi lembar agar Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuai dengan pemahaman apa yang Bapak Ibu tadi dapatkan. Tidak apa-apa, silakan saya bagi Bapak Ibu.
Bu Betil. Fenomen kan? Bangun, bangun. Apa dulu? Kalau minuman ini mah? Ini Apa dulu sana. minuman? Shooting. Apa dulu? Siapa adanya ya Bapak Ibu? Wani Piro. Sangat senang. Karena kita juga termasuk saya juga mengaplikasikan bagaimana kita untuk berpikir bertumbuh atau mindset. Jadi teman-teman nanti menulis di situ dengan sesuai pemahaman sendiri-sendiri. Sambung Bapak Ibu. Belum. Sampun Pak Ibu. Sampun saya keliling untuk mengambil hasil dari yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Ini turun-turun. Ada? Ada nak? Wes sudah tahu. Pakai. Sampun Pak Ibu. Oke, tetap. Rasa pacarannya. Berarti langsung menuju. Kalau selesai bisa dari belakang kemudian ke depan bahwa. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Yang tugas juga kelas relasi. Relasi. Jadi saya terima nih Bapak Ibu ini sebagai bahan saya untuk tanggapan atau penguatan yang Bapak Ibu tulis di sini sebagai umpan balik dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ketersediaan Bapak Ibu dan jangan lupa setelah kegiatan ini saya minta tolong bagi istri saya tercinta mengirim link di grup agar Bapak Ibu bisa mengisi hanya sedikit isai yang bisa diisi di Google Form sebagai bahan refleksi saya. Nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini bisa diisi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.